Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, firman Allah yang menyapa kita pada hari ini sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur pasal 49 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku. Dia pasti akan menarik aku dari cengkeraman dunia orang mati. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, kata dunia orang mati atau dalam bahasa Ibrani menunjuk kepada Sheol, yaitu suatu tempat di mana jiwa atau roh orang yang sudah meninggal itu berkumpul. Dan setelah seseorang meninggal, tubuhnya hancur dalam kubur, sedangkan jiwa atau rohnya berkumpul dalam suatu tempat yang dinamai Sheol atau dunia orang mati. Di sanalah para jiwa itu akan dikumpulkan sebelum akhirnya dibangkitkan untuk dihakimi. Namun menurut Alkitab Perjanjian Baru, dunia orang mati terdiri dari dua bagian yang berbeda. Bagian yang pertama adalah bagian untuk mereka yang akan dihukum atau yang disebut dengan Basanos. Sedangkan bagian lainnya adalah untuk mereka yang akan diselamatkan atau yang dinamakan Firdaus. Mereka yang percaya dan mempercayakan dirinya kepada Allah Tritunggal setelah meninggal akan dikumpulkan rohnya di Firdaus. Sedangkan mereka yang tidak percaya akan dikumpulkan di Basanos. Dan di sanalah mereka baik yang percaya maupun yang tidak menunggu hari penghakiman. Nah, saudaraku, firman Tuhan hari ini berbicara tentang dirinya yang akan dibebaskan dari cengkeraman dunia orang mati. Menurut pemazmur, bukan berarti bahwa dia sebagai orang yang percaya dan mengandalkan kasih karunia Allah, dia tidak akan mati dan jiwanya tidak akan dikumpulkan di dalam Sheol atau dunia orang mati. Bukan demikian maksud daripada pemazmur. Tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa ia pada akhirnya pada hari penghakiman akan dibebaskan dari kematian kekal, yaitu penghukuman. Saudaraku, Allah yang diandalkan oleh pemazmur selama hidupnya yang menyelamatkannya dari hukuman, dan dia adalah Allah yang membebaskan dia dari dunia orang mati selamanya. Dan ini tentu saja berbeda dengan nasib orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yaitu mereka yang hanya mengandalkan kekayaannya dalam hidup mereka. Seberapa besar pun kekayaan mereka, tidak akan dapat membayar tebusan bagi jiwa mereka dari hukuman penghakiman itu. Dan tidak akan dapat membebaskan mereka pun dari dunia orang mati. Walaupun mereka kaya raya, tapi mereka akan mati. Hartanya akan ditinggalkan dan dimiliki oleh orang lain. Tubuhnya akan hancur dalam kubur, sedangkan jiwa mereka akan masuk ke dalam dunia orang mati dan akan dihukum selama-lamanya. Itulah nasib daripada orang yang bersandar bukan kepada Allah, melainkan kepada harta, kekayaan, kehormatan yang ada pada dirinya, yang mana di ayat-ayat sebelumnya dari kitab Mazmur ini dikatakan pemazmur bagi mereka yang tidak mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan harta, kekayaan, kehormatan dunia ini, dirinya sendiri itu dianggap sebagai sebuah kebahagiaan. Tapi pemazmur mengatakan itu adalah kebahagiaan yang sia-sia. Nah, oleh sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, seberapa besar dan hebatnya pun kekayaan kita saat ini, seberapa besarnya pun kehormatan yang kita miliki saat ini,
semua itu tidak akan pernah membuat kita mampu membayar tebusan atas dosa-dosa kita yang sudah dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Ketika kita mati, semua yang ada pada kita itu hanya menjadi peninggalan bagi orang lain. Itu semua akan tinggal, tidak ada yang kekal. Itu hanya sementara. Tetapi kasih Allah dalam Yesus Kristus saja yang kekal dan abadi selama-lamanya. Dan kematian Yesus di kayu salib, jiwanya yang dikuburkannya, tetapi Dia yang kemudian bangkit di hari yang ketiga, yang sudah kita rayakan dalam pesta Paskah. Maka itulah yang menjadi sumber kemenangan kehidupan baru bagi kita, mengalahkan kehidupan atau kebahagiaan yang sia-sia, yang sementara di dunia ini. Karena itu semua hanya membawa kita kepada dosa dan kematian. Tetapi kebangkitan Kristus itu telah memenangkan dan menghidupkan pengharapan dan kepercayaan kita bahwa hidup kita yang sejati telah disediakan oleh Allah di surga yang kekal. Itulah pengharapan orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang membuat kebahagiaannya tidak kepada kebahagiaan yang sia-sia, sebagaimana pemazmur katakan di dalam Mazmur ini, di ayat-ayat yang sebelumnya. Pemazmur menyadari bahwa kebahagiaan yang sejati itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Maka saudara-saudaraku, di hari ini apapun yang akan saudara kerjakan, kemuliaan apapun yang saudara dapatkan, kehormatan apapun yang sedang saudara miliki, kebaikan, kekayaan, pengetahuan, apapun nikmat yang Tuhan izinkan untuk saudara miliki saat ini, tetapi tetaplah andalkan Tuhan. Tetaplah engkau rendah hati dan tetaplah engkau menggantungkan pengharapanmu dan kebahagiaanmu kepada Dia yang kekal, yaitu Kristus yang telah memberikan kepadamu hidup yang abadi dengan kebangkitannya. Maka saudara, Tuhan Yesus memberkati dan menguatkanmu serta terus menjadi sumber kebahagiaanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa di dunia yang sementara ini tidak ada yang abadi. Tetapi kasih Kristus yang telah Engkau tunjukkan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib dan kebangkitan-Mu yang telah memenangkan kami dari kuasa dosa, yaitu kematian. Engkau telah nyatakan itu bagi kami, menyediakan pengharapan yang abadi bagi kami, kehidupan yang kekal, dan itulah kebahagiaan yang sejati. Tetapi semua yang ada di dunia ini yang kami miliki saat ini, itu hanya kebahagiaan yang sementara. Maka biarlah Tuhan hati, jiwa, dan pikiran dan kehidupan kami tidak bergantung kepada kebahagiaan yang sementara, tetapi kepada kebahagiaan yang sejati, yaitu kepada Kristus, kepada kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan dan persiapkan bagi kami. Karena itu Bapa, ajari kami Tuhan, ketika apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan kehormatan bagi Tuhan, bukan bagi diri kami. Sehingga kami semakin hari semakin merendahkan hati dan jiwa kami. Sebab kami tahu tanpa Tuhan kami tidak berarti apa-apa. Berkatilah semua jemaat-Mu yang telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus, ampuni dosa kami. Dengarkanlah doa kami. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.